Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2168 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikianlah juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya menangkap ada 3 pesan yang firman Tuhan ini mau sampaikan kepada kita sebagai orang percaya. Yang pertama saudara, hati-hati dengan mulutmu karena mulutmu harimaumu. Saudara, apa maksudnya? Perkataan kita itu akan kembali kepada kita. Itu maksud firman Tuhan ini. Makanya saudara, jaga mulutmu karena itu akan menjadi harimaumu. Semua ucapan kita akan kembali menyerang dan menerkam kita. Makanya saudara, firman Tuhan ini katakan dengan jelas, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk lebih banyak mendengar daripada lebih banyak berbicara. Karena apa yang kita sudah lontarkan dalam ucapan perkataan kita, puji Tuhan kalau hal-hal yang baik itu akan kembali dengan hal-hal yang baik juga. Tetapi kalau perkataan kita, kata-kata yang tidak baik, itu akan menerkam kita. Itu akan kembali kepada kita. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau selalu mengeluarkan kata-kata yang mengandung berkat. Kata-kata yang menguatkan. Kata-kata yang memberkati. Kata-kata yang menginspirasi, kata-kata yang memotivasi iman orang percaya supaya itu akan kembali semua hal-hal yang baik buat kita. Amin. Tapi kalau kata-kata kita kata-kata yang tidak baik, saudara akan menuai hal-hal yang tidak baik. Ada berapa banyak orang berurusan dengan pengadilan karena masalah kata-kata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita harus menjaga mulut kita supaya apa? Tidak menyakiti orang lain. Amin. Supaya
perkataan kita itu tidak menghancurkan semua mimpi harapan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menjaga mulut kita, supaya yang keluar dari mulut kita adalah berkat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan yang pertama, hati-hati dengan mulutmu, karena mulutmu harimaumu. Yang kedua, apa yang sudah terucap, yang sudah kita katakan, sudah terlanjur keluar dari mulut kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan mulut kita. Pikir dulu baru berkata-kata. Banyak orang sudah berkata-kata, sudah banyak bicara tanpa pakai otak. Makanya banyak orang disakiti dengan kata-katanya karena dia nggak mikir dulu baru berkata-kata. Makanya saudara dengar ini baik-baik. Sebelum kita berucap, berkata-kata dengan mulut, dengan lidah kita, pikir dulu. Supaya apa? Perkataan kita tidak menyakiti orang. Banyak orang itu sudah berkata-kata tapi nggak mikir. Tapi kita anak-anak Tuhan, dengar ini baik-baik. Mikir dulu, baru mengeluarkan kata-kata. Supaya apa? Supaya kata-kata kita itu, kata-kata yang memberkati orang. Orang yang mendengar, mereka dikuatkan. Walaupun mereka ditegur, mereka terima teguran itu sebagai bentuk kasih kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini, saudara sebagai pemimpin, sebagai atasan, sebagai bos, dengar ini. Jangan sampai hambar keluar kata-kata dari mulutmu. Jangan sampai kata-katamu itu menghancurkan karir orang, menghambat rezeki orang. Dengan kata-katamu akhirnya orang yang baru mau berusaha, mau bangkit, mereka tergeletak lagi. Mereka mundur sehingga mereka hidup dalam kesusahan. Jangan sampai mulutmu itu melemahkan dan menghancurkan orang. Jangan sampai mulut kita ini yang sudah berkata-kata yang tidak baik kepada orang, justru akan menyusahkan kita sendiri. Saudara, apa yang kita sudah ucapkan itu, kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Syukur-syukur kalau yang kita katakan hal-hal yang baik. Tapi kalau itu kata-kata yang tidak baik, kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Dan tidak ada yang dapat membela kita. Saudara, akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan kasus Vina yang sudah 8 tahun, saudara. Ternyata yang menjadi pelaku utama itu masih bebas berkeliaran. Sedangkan yang masuk dalam penjara adalah orang-orang yang tidak melakukan kejahatan. Kenapa mereka bisa masuk? Karena kesaksian palsu. Saya percaya saudara, orang yang bersaksi palsu menyebabkan orang yang tidak bersalah masuk ke dalam penjara. Mereka akan mempertanggungjawabkannya semuanya di hadapan Tuhan dan tidak ada yang dapat membelanya. Mungkin orang-orang itu orang-orang yang kuat sehingga mereka bisa lolos dari jeratan hukum selama 8 tahun ini. Di hadapan manusia pelaku bisa lolos, tapi kalau sudah di pengadilan dan Tuhan yang menjadi hakimnya, tidak ada yang bisa lolos. Seberapa kuat, seberapa banyak pun uang yang saudara miliki, saudara tidak akan bisa menyuap Tuhan. Membela saudara yang hitam jadi putih, putih jadi hitam, tidak bisa. Saudara akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Kesaksian-kesaksian palsu yang orang-orang itu sampaikan, mereka semua akan berhadapan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita sudah ucapkan, semuanya itu terekam, saudara. Kalau sekarang ini ada CCTV, tapi CCTV juga ada titik-titik lemah di mana tidak ada CCTV. Tapi percayalah saudara, bahwa mata Tuhan itu mengawasi semua orang, baik itu orang baik maupun orang jahat.
Tuhan tahu apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan di tempat tersembunyi sekalipun. Tuhan tahu dan semuanya terekam. Dan nanti saudara, di saat saudara menghadapi pengadilan Tuhan itu, saudara tidak bisa mengelak, saudara tidak bisa berbohong, saudara tidak bisa membayar saksi-saksi palsu itu. Saudara sendiri akan berhadapan dengan sang kebenaran, di mana saudara tidak dapat mengelak. Saudara akan dibuka secara terang benderang apa yang saudara dan saya lakukan selama hidup di muka bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa saja perkataan yang sudah kita ucapkan beberapa tahun yang lalu sudah kita lupa. Tapi semuanya itu terekam dengan jelas. Dan semuanya akan disingkapkan di pengadilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu semuanya terekam, apa yang keluar dari mulut kita, maka dari itu saudara bertobatlah. Dan mulai dari sekarang, jangan hambar kata-katamu. Biarlah kata-katamu itu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Biarlah kata-kata kita ini menguatkan, meneguhkan iman orang-orang percaya. Amin. Biarlah kata-kata kita ini memotivasi, menginspirasi orang untuk bangkit dari keterpurukan. Amin. Bukan kata-kata kutuk, kata-kata cela, kata-kata hinaan, kata-kata maki yang keluar dari mulut kita. Saudara, semua perkataan-perkataan yang tidak mempermuliakan Tuhan, kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Saudara, jangan sepelekan makian. Makian itu dosa. Pertanyaannya sekarang, berapa kali setiap hari kita memaki orang? Dan itu semua masuk dalam hitungan dosa. Makanya saudara, jangan sia-siakan mulut kita dengan mengeluarkan kata-kata kotor. Saya selalu bilang begini, untuk mendeteksi orang itu suci dan kotor dari perkataannya. Kalau dia selalu keluar kata-kata kotor, itu menandakan hatinya kotor. Makanya keluar kata-kata yang kotor. Kalau dia selalu menyakiti orang, itu menandakan hatinya itu sakit. Makanya dia menyakiti orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara pendengar renungan ini adalah orang-orang yang punya hati yang kudus, yang suci. Amin. Sehingga perkataan yang keluar dari mulut saudara dan saya adalah kata-kata yang kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sudah keluar dari mulut kita, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya saudara, mulai dari sekarang, mari yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang benar, kata-kata yang meneguhkan iman, kata-kata yang memberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar apa yang sudah terucap, yang sudah kita katakan dengan mulut kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Yang ketiga, apa yang telah kita katakan itu akan membawa kita pada berkat atau kutuk. Amin. Makanya firman Tuhan ini katakan, kalau kita sudah bernasar, harus kita tepati. Supaya apa, saudara? Supaya kita tidak dibawa pada kutuk. Kalau kita menepatinya, kita diberkati. Tapi kalau kita tidak menepatinya, kita akan berhadapan dengan kutuk. Saudara, makanya firman Tuhan ini katakan dengan jelas, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik. Kalau saudara sudah bernasar, apa sih nasar itu? Kalau kita berjanji itu ikatan janji antara manusia dengan manusia. Kesepakatan yang mereka ambil, mereka putuskan, itulah janji yang harus mereka tepati antara manusia dengan manusia.
Nah, saudara, kalau kita bernasar artinya kita berjanji kepada Tuhan. Saudara, ada berapa banyak orang ketika mereka mulai membuka usaha, mereka mulai berjanji kepada Tuhan. Mereka bernasar, Tuhan, kalau ini sukses, saya akan setia membantu pekerjaan Tuhan, saya akan setia memberi persepuluhan, saya akan memberikan buah sulung dan lain sebagainya. Saudara, berjalannya waktu mereka sangat diberkati dalam usaha yang tadinya kecil sekarang jadi besar. Tapi setelah mereka menikmati berkat-berkat Tuhan, mereka mulai lupa dengan si pemberi berkat. Saudara, dengar ini baik-baik. Hati-hati dengan berkat. Berkat itu bisa saja semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan hati-hati berkat yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Contoh, tadinya saudara sangat dekat dengan Tuhan, karena saudara masih hidup dalam kesusahan, pergumulan, banyak persoalan, saudara sangat dekat dengan Tuhan dan Tuhan memberkati saudara. Karena saudara sudah semakin banyak berkat, semakin diberkati saudara, akhirnya saudara sudah mulai bolong-bolong datang beribadah. Itu saya kasih nama saudara berkat yang membawa saudara kepada kutuk. Saudara, biarlah kalau kita diberkati, kita semakin dekat dengan sumber berkat. Amin, bukan semakin jauh. Kalau saudara semakin jauh, berkat itu akan menjadi kutuk buat saudara. Bapak, Ibu, Saudara, kalau saudara sudah berjanji kepada Tuhan, bernasar kepada Tuhan, Tuhan kalau saya sembuh, saya mau menjadi pelayan Tuhan, saya mau memberi ini dan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sudah terlanjur kita ucapkan itu tidak bisa kita tarik lagi. Makanya firman Tuhan ini katakan jangan terburu-buru dengan perkataanmu. Saudara, kalau itu sudah keluar dari mulutmu, Tuhan mencatatnya dan harus kita tepati. Saudara, kalau janji kita kepada manusia itu ada batasnya. Kalau kita sudah meninggal, selesai itu. Atau bisa saja di tengah jalan, itu bisa dirubah. Tapi kalau kita sudah mengucapkan janji kepada Tuhan, surga mencatatnya. Dan harus kita tepati. Makanya saudara, firman Tuhan ini jelas. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena Tuhan tidak senang kepada orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh itu adalah orang-orang yang menunda-nunda menepati nasarnya. Sehingga mereka mengalami hal-hal yang tidak baik. Makanya firman Tuhan ini katakan, tepatilah nasarmu. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar juga dari Yefta. Yefta itu kan panglima perang yang latar belakangnya adalah perampok. Karena konteks pada saat itu, Israel sedang berperang dan mereka tidak punya pemimpin. Dan mereka mengambil Yefta untuk menjadi pemimpin mereka. Saudara, ada peralihan dari geng perampok, mafia, terus diajak jadi panglima perang. Saudara, Yefta pada saat itu tahu kapasitasnya. Biasa dia hanya merampok, tapi ini sekarang dia harus berhadapan dengan prajurit musuh-musuhnya. Kemudian dia mengikat janji kepada Tuhan, dia bernasar. Tuhan, kalau saya menang dalam peperangan ini, siapapun yang menyambut saya, pertama kali waktu saya pulang ke rumah, saya akan persembahkan dia kepada Tuhan. Saudara, mungkin biasanya Yefta kalau dia pulang ke rumah, dombanya langsung keluar menyambut dia. Atau mungkin dia ada peliharaan yang biasa menyambut dia waktu dia pulang. Pikiran Yefta kan seperti itu. Tapi ternyata yang keluar pertama kali menyambut Yefta adalah anak gadisnya satu-satunya yang paling dia kasihi. Tapi ingat, Yefta sudah mengikat janji. Yang pertama kali menyambut dia akan berikan korban bakaran. Dia akan jadikan korban untuk menjadi persembahan kepada Tuhan. Saudara lihat, anak itu kan masa depan buat orang tua. Saudara lihat, Yefta, dia membayar nasarnya walaupun itu sakit. Dia harus mempersembahkan anaknya yang dia sayangi.
Anak perempuan itu kan sangat nempel dekat dengan bapaknya. Saudara, saya percaya itu sangat berat buat Yefta. Tapi Yefta menepati nasarnya. Dia mempersembahkan anak yang dia sayangi, dia cintai, dia kasih untuk menjadi korban bakaran, menjadi persembahan buat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau seandainya Yefta itu saudara dan saya, pasti saya juga gak sanggup, saudara. Tapi ini bicara janji, nasar kita kepada Tuhan itu harus dibayar. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita katakan itu akan menjadi berkat dan kutuk. Makanya kalau kita sudah berjanji kepada Tuhan, tepati, jangan tunda-tunda. Kalau kita mati, kita belum menepati nasar kita, Tuhan akan menuntut itu nanti di pengadilan Tuhan. Jadi saudara, jaga mulut kita. Lebih baik kita tidak banyak bicara. Jangan sampai kita bernasar tapi kita tidak menepatinya. Saya belajar begini. Kalau saudara berdoa, berpuasa, beribadah, saudara Tuhan belum jawab doa saudara, bernasarlah. Saya percaya nasar ini menjadikan kita itu cepat mendapatkan apa yang kita harapkan. Saudara lihat Hana, dia sudah berdoa, berpuasa, rajin beribadah. Di saat dia bernasar kepada Tuhan, Tuhan kalau saya dapat anak, saya akan persembahkan dia menjadi pelayan Tuhan. Dan betul, setelah dia bernasar, Tuhan menjawab doanya. Amin. Saudara lihat, Hana membayar nasarnya. Yang dia tunggu anak dalam kehidupannya. Setelah dia Tuhan beri, dia harus membayar. Dia harus membawa anak itu kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita sudah bernasar, tepati nasar saudara, karena di saat kita bernasar, kita berjanji kepada Tuhan. Dan sampai kapanpun, Tuhan akan menuntut nasar saudara. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita belajar. Yang pertama, hati-hati dengan mulutmu, karena mulutmu hari maumu. Yang kedua, kita belajar apa yang sudah terucap, apa yang sudah kita katakan, kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Yang ketiga, apa yang kita katakan itu akan berhadapan dengan kutuk dan berkat. Kalau kita menepati nasar kita, kita akan diberkati. Tapi kalau kita tidak menepati janji kita, kita akan dikutuk. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah mulai dari sekarang, apa yang keluar dari mulut mereka adalah kata-kata kudus. Kata-kata yang diberkati. Kalaupun sudah berucap janji bernasar kepada Tuhan, biar mereka Tuhan mampukan untuk menjadi jawaban. Menjawab semua janji mereka, nasar mereka kepada Tuhan. Hamba berdoa berkati baik dalam rumah tangga, usaha pekerjaan pelayanan dari pendengar, Tuhan buat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan mereka yang hari ini berulang tahun. Khusus untuk kakak terkasih Grace Telma Mawuntu, Wishan, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan selalu menyertai dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan. Anak-anak semua diberkati. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar dimanapun berada. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.